Halo, selamat datang para penonton kami yang setia di Kapal Tua Channel. Terima kasih telah datang untuk menghadiri sidang pertontonan Indonesia dan pengen cerotan masalah bagi seluruh rakyat remaja yang sange-sange. Baiklah, kali ini kami akan mereview sebuah film berjudul Gabi, G-H-A-B-E, sebuah film asal Swedia keluaran tahun 2019. Baiklah, sebelum kita lanjut ke filmnya, alangkah baiknya kami ingatkan terlebih dahulu di dalamnya terdapat adegan-adegan yang di luar nalar yang sangat akan mengejutkan para remaja di bawah umur. Jadi bagi yang belum cukup umur, silakan skip saja karena akan banyak terjadi adegan-adegan esek mengesek yang wow, luar biasa. Sedikit sekilas tentang film ini. Ini adalah film tentang seorang pengungsi, sekeluarga pengungsi dari zona perang di Timur Tengah kayaknya, karena dia menggunakan bahasa Arab. Mereka mengungsi ke Swedia, namun di daerah sana, di Swedia itu, mereka dianggap seperti penjahat atau teroris gitu, jadi mereka dibenci. Ya kayak orang Swedia ini kayaknya rasis gitu. Baiklah, lanjut aja. Adegan bermula di suatu tempat di tengah hutan. Datanglah sebuah mobil yang berisi sekeluarga penuh, tampak seperti orang-orang Arab. Tampaknya mereka sedang diperkenalkan akan rumah baru mereka oleh orang-orang pribumi di sana. Bahasanya mereka akan menempati rumah itu untuk selanjutnya, karena mereka akan pengungsi perang gitu. Setelah seluruh keluarga berkumpul di lapangan, tampaknya si ibu menyadari bahwa ada anaknya yang ketinggalan gitu kan. Itu balik ibunya ke mobil. Di mobil nampaklah si bocah namanya Monir, dan dia tokoh utama kita kan, pemain esek-esek. Syahwatnya itu. Jadi si Monir ni gak mau keluar mobil, menolak dia. Dia bilang itu bukan rumah dia. Nampak kali lah, kayak bocah kali dia. Terus si ibu ya membiarkannya aja. Gimana lagi kan, bandel anaknya. Jadi mereka lanjut menelusuri rumah itu. Sementara si Monir ni bukannya ikut keluarga itu masuk rumah, dia malah tetap aja di dalam mobil gitu kan. Terus setelah seluruh keluarga masuk ke dalam rumah itu, si Monir ni lihat-lihat situasi kan, gak ada orang lagi, dia keluar dari mobil tuh. Bukannya ikut masuk rumah, tapi dia malah pergi ke hutan gitu, keliling-keliling. Jalan-jalan di hutan itu, si Monir tuh menyambil. Dia coba-coba bawa-bawain pohon gitu. Kayak Assassin's Creed gitulah gaya dia. Terus tiba-tiba dipanggil lah dia sama om-om dari belakang, keluarga dia gitu. Terkejut dia kan. Munir, balik katanya. Oke lah, pulang dia kan. Tuh pas di rumah tuh dia diingatkan kan. Mereka diingatkan sama si pribumi itu. Kalian harus hati-hati. Nanti bisa tersesat kan. Kan luas daerah hutan tuh. Terus masuklah ke rumah. Tuh mereka pilih-pilih kasur gitu. Makan bersama, habiskan waktu kayak keluarga biasa gitulah. Tapi si Munir ni terus saja lihat keluar. Kayak mau ke hutan tu aja lagi dia. Kayak ada daya tarik gitu hutan tu sama dia. Terus pas tidur orang semua pergilah dia ke hutan tu lagi. Ya kayaknya masih subuh gitu hari kan, masih agak gelap gitu, masuk dia ke hutan kan, waktu orang belum bangun kan. Rupanya dia ke hutan tu pergi merokok. Jadi kayak melepaskan stres gitu dia. Beban kehidupannya kayaknya berat kali kan sebagai seorang pengungsi ini. Terus habis merokok balik lagi dia, pergi makan sama keluarganya kayak biasa. Pas makan malam tuh kan, si Munir ni bangkang dia. Mereka debat-debat kan, akhirnya si Munir ni keluarkannya semua pemikiran dia. Dia nggak terima kan, masa di Eropa ni orang enak-enak aja semuanya.
Udah mereka bantai kami di Suriah gitu kan. Ya mungkin Suriah daerah-daerah perang itu. Sekarang mereka enak-enak aja kaya-kaya di sini. Tuh marah maknya. Kau jangan kebencian tuh, jangan kau pelihara kata mak. Kebencian tuh akan menyerumuskan kau nanti gitu ya. Tuh diamlah si Munir nih kan. Muak dia, pergi dia dari situ. Tinggalkannya aja makan gitu. Ya pergi lagi dia ke hutan tuh. Pas dia balik ke hutan kali ini nih nggak pergi merokok aja dia, menjelajah dia lebih jauh. Akhirnya nampak dia rumah kosong gitu kan, masuk dia. Pas dalam rumah kosong yang udah hampir runtuh tuh, teringat dia lagi macam mana flashbacknya di rumah lamanya waktu di perang-perang tuh. Pikir sama dia kan, pusing dia mengingat memori-memori buruk tuh. Terbayang-bayang aja dia ilusi-ilusi kayak mayat-mayat kayak gitu kan. Takut dia, lari dia langsung dari rumah tuh. Pas dia lari keluar tuh, jauh dia lari ke dalam, tambah ke dalam hutan, bukan tambah keluar dia lari, tambah ke dalam hutan, akhirnya tersesat lah dia. Terus dia ikut-ikut, dia cari-carinya petunjuk ke pohon-pohon gitu kan, lumut-lumut tuh, macam SpongeBob itu. Katanya bisa ketemu peradaban dengan lumut-lumut di pohon tuh. Tambah tersesat dia sampai dia ke danau akhirnya. Ada danau kecil gitu. Di danau tuh duduklah dia termenung. Nampak dia sampan kan, sampan tak terpakai. Dikeluarkannya air-air tergenang sampan tuh, naiklah dia. Di sampan tuh, pergilah ke tengah danau tuh tidur siang dia di sana. Tidur. Udah senja aja hari. Karena ada senja tuh baliklah dia ke rumah lagi kan. Baru sampai rumah, belum masuk rumah ya udah kena marah sama bapaknya. Kemana kau tuh bapak? Hutan lah main pak, mana gitu. Kira kau udah membunuh-bunuh orang di kota. Mana ada. Kau janganlah keluar-keluar gitu bapak. Apalah bapak nih, hutan pun salah. Ngambuk dia. Masuk dia ke rumah. Pas makan malam tak mau dia ikut makan sama-sama kan. Itu diantarkan bapak lah makan ke kamar gitu. Karena anaknya merajuk tuh dibujuk-bujuk sama bapaknya. Janganlah merajuk nak. Tak tahu kau ada beruang dalam hutan tuh, takut bapak kau mati gitu. Bapak ni pandai pula buat cakap. Serah aku lah pak. Yalah serah kau lah nak. Pergilah bapaknya tu. Tinggallah dia situ. Makannya makanan tu. Gaya ngambuk-ngambuk pun lapar juga. Besok paginya pergilah si Murni keluar kan. Nampak dia maknya sedang duduk kan. Rupanya maknya tu sudah menyuruh anak-anaknya beradaptasi dengan budaya-budaya orang itu. Jadi orang-orang Swedia ni ada pesta-pesta gitu keliling-kelilingi sampai mabuk-mabuk itu. Mereka kayak putar-putar sambil mabuk gitu. Jadi ni suruh maknya lah beradaptasi sana. Pergilah Muir ni kan. Dilihatnya dekat-dekat. Oh, cantik-cantik juga cewek tu katanya. Pas malamnya kan di rumahnya tu adalah anak-anak Swedia ni, preman-preman ni, lemparnya batu ke rumahnya si Muir ni. Ngamuk Muir ni, ditumbuknya kepala anak tu satu-satu. Datanglah bapaknya melerai kan, bawa ke dalam lagi. Datang polisi nangkap kan. Tu kata bapaknya ke anaknya. Rupanya mereka ni tak boleh berkelahi. Mereka ni lagi membutuhkan permit untuk tinggal di sana gitu. Jadi kalau nggak keluar permitnya, mereka disuruh balik lagi ke tempat perang tu. Takut mereka kan, jadi mereka tak bisa buat ulah dulu gitu. Dinasihati sama bapaknya kan. Iyalah kata si Muir. Besok paginya pergi si Muir ni ke hutan lagi. Ke danau-danau tempat dia kemarin tu. Nampak dia cewek-cewek mandi kan. Oh, sedap. Rupanya cewek tu mandi sama maknya berdua di danau tu. Karena tertarik si Muir ni, diikutinya terus kan. Sampai selesai mandi, sampai pulang ke rumahnya diikutinya terus cewek tu. Psikopat juga anak ni. Sudah diikutinya tu, balik dia ke rumah lagi. Besoknya pergi lagi si Muir ni ke danau. Rupanya cewek-cewek tu datang lagi, tapi nggak sama maknya gitu, sama cewek lain, sama ada satu lagi laki-laki lain gitu.
Mandilah mereka bugil-bugil di danau tuh bertiga. Muir nih lihat aja dari jauh kan, melihat toket-toket besar tuh sama pepek itu. Buka celananya, digosoknya tongkat sama Muir. Mulailah dia menggoyang-goyang, mencolai itu kan. Olahraga senam 5 jarinya itu. Terus selesai cewek itu mandi kan, mau pergi berak dia lagi, masih juga dikocoknya tuh kontolnya tuh. Rupanya terciduk dia sama cewek tu. Dia malu, dia lari, dia pulang langsung. Takut dia kena marah kan. Terciduk jalan-jalan sama cewek kan, malu tuh. Lari dia. Kan lari dia pulang tuh kan. Pas dia udah sampai rumah tuh rupanya udah ada tante-tante nunggu di rumah. Bukan buat ngesek ya, tapi kan tante-tante ini dari dinas sosial gitu. Jadi waktu si Munir nampak orang kemarin tuh kan, orang tuh melapor tuh kalau itu pelecehan katanya. Woi, kasus lah Munir nih. Tapi tak apa-apa kan, si pelapor tuh yang melempar batu duluan, jadi bisa dia hapus kasusnya. Tapi kan tetap tercatat si Munir nih dalam catatan sipil kalau dia pernah melakukan ini. Jadi nanti masuk dalam catatan izin tempat tinggalnya tuh, izin permitnya tuh ada catatan kalau dia pernah melabrak orang Swedia nih gitu. Tuh dikasih pemahaman lah si Munir di sana kan. Diam aja dia terus. Tuh pergi cewek tuh. Besoknya si Munir pergi lagi dia ke danau tuh. Rupanya di danau tempat dia biasa duduk tuh udah ada cewek tuh nunggu dia. Rupanya udah ngobrol-ngobrol, cewek nih namanya Moa. Rupanya selama ini juga tertarik sama Munir kan, penasaran siapa Munir nih kan. Dia lihat-lihat kan, tuh ketamaknya jangan dekat-dekat kan. Kayaknya orang Swedia ini terlalu rasis gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol mereka kan. Sudah tuh diajaknya lah sama cewek si Moa nih, Munir nih nyebur ke danau tuh, mandi-mandi. Munir tuh nggak mau, pertama tuh ditarik sama cewek tuh, jatuh dia kan. Jadi kan karena terkejut gitu sampai tenggelam dia. Tuh datang bapaknya, ditariknya keluar Munir tuh, bawanya pulang kan. Tuh cewek tuh tengok aja kan. Ih, masa datang bapaknya, ini pergi main berenang aja, lebay kali lah katanya. Terus pas jalan malu lah Munir nih, ngapa kau datang pak? Pergi kau sana, aku mau cewek nih, ganggu aja kau. Akhirnya dibawa pulang lah si Munir nih kan sama bapak itu. Sampailah si Moa nih di rumah kan, rupanya maknya udah nunggu sana kan. Tuh kata maknya, janganlah kau dekat-dekat sama orang-orang Arab tuh. Baiklah mak. Rupanya di rumah si Muir pun mak sama bapaknya lagi diskusi. Tapi beda dengan cerita mak si Moa nih. Kalau kata mak si Muir nih, biarlah si Muir nih pergi keluar main sama cewek tuh. Dia udah besar, dia mau hidup lagi, mau berkembang, biasa kan, mau bercocok tanam sama kita kan dulu juga gitu. Apalah mak, kata si bapaknya, dia tuh bocah baru, tengok cewek bugil aja ya, coli dia belakang pohon, tak berani dia masuk. Kau juga dulu gitunya, kata maknya sama bapaknya. Iyalah nanti aku bicara sama si Moyer tuh, kata bapaknya kan. Udah iya gitu, kata mak. Gila bapaknya bicara sama Moyer tuh, diizinkan lah si Moyer nih berhubungan dengan si Moa nih. Legal lah mereka. Besoknya si Moyer nih pergi lagi lah dia ke danau tuh. Rupanya cewek itu udah ada pula sana. Jadi mereka hari ini gak duduk-duduk aja, mereka lagi naik kapal hari ini. Jadi di perahu tuh mereka tidur siang gitu kan, saling tatap aja lama di perahu tuh. Sudah tuh berlabuh lah mereka kan ke pelabuhan kecil tuh. Pas sana ngobrol mereka tentang tebing kan, ngobrol-ngobrol singkat aja. Tuh tiba-tiba udah ciuman aja mereka. Udah ciuman panas tuh, mulailah awal-awal dari pembayakan sawahnya si Mawani oleh si Muyar. Muyar ini kan baru pertama kali jadi petani kan, jadi agak susah dia sedikit mainnya. Jadi
Di adegan ini kita tanpa sensor ya guys, kita gaspol aja ya. Dah malam aja hari sudah tuh kan. Sampai malam dia main. Tuh ngobrol-ngobrol lah mereka tentang bintang lagi. Besok paginya si Muir bangun, tinggal aja dia sendiri telanjang dekat danau tuh. Si Moa udah ada. Aneh pula, sangka aku hantu si Moa nih rupanya. Rupanya Moa tuh udah pulang duluan guys, tinggalkannya si Muir sendiri sana. Habis itu pulanglah si Muir nih ke rumah. Rupanya depan rumah bapaknya udah nunggu. Terus bapaknya ngasih surat, rupanya surat dari imigrasi itu, keputusannya udah sampai surat tuh. Suruhnya Muir baca, bawa si Muir lah surat tuh ke dalam rumahnya. Besoknya si Moa ini dibawanya Muir ke rumahnya, kan maknya sedang tak di rumah itu, dibawa Muir ke rumahnya kan. Pas di rumahnya mereka tuh ngobrol lah mereka kan. Moa ini cakap, nanti kalau mak aku datang kau lari ke hutan gitu. Terus Muir ini merasa tersinggung kan. Oh rasis mak kau rupanya katanya. Mak aku tak rasis katanya. Mana ada mak aku rasis kau. Iya tuh apa nama itu kau tak rasis tuh. Kelahi lah mereka. Akhirnya keluar mereka kan ngamuk. Berberantem itu. Terus akhirnya pertama si Moa yang ngamuk kan. Marah-marah ya. Pokoknya Muir ini tak mau ngalah. Bukannya mantuk kan. Bukannya mendiamkan Moa, dia malah tambah ngamuk dia. Bilangnya disebut-sebut je lah masa lalu yang ini itu tentang ketidakrasisan di Timur Tengah tuh. Tapi akhirnya minta maaf juga si Muir sama si Moa kan. Akhirnya diciumnya lah. Oh memang ciuman tuh paling mudah buat minta maaf ya. Habis ciuman tuh pergi lagi mereka ke danau kemarin, ke tempat mereka esek-esek tuh pas di sana tuh mereka, tempat mereka bercocok tanam kemarin. Di sanalah mereka ngobrol-ngobrol kan. Jadi si Moir ini ceritakannya lah ke si Moa gimana masa lalunya, gimana kejadian di Timur Tengah tuh yang menimpa dirinya. Diceritakannya semua kesedihannya sama si Moa. Dengar itu dipeluk si Moa lah erat-erat si Moir nih. Oh janganlah sedih lagi bang. Biasa tuh. Main kita yuk. Pergilah mereka berdua ke atas tebing kan. Telanjang, lompat mereka ke danau tuh. Jadi kayak atraksi My Trip My Adventure gitu mainnya. Tapi bedanya di sini mereka telanjang. Kalau My Trip Adventure kan enggak. Habis main-main tuh pergilah mereka kan dibawa si Muir semua nih ke rumah kosong yang dia temukan pertama tuh. Di sana lanjutlah mereka bercocok tanam lagi. Habis tu makin dekat hubungan mereka kan. Oh, dah saling menceritakan masa kecil, pergi main sepeda bareng, pergi piknik. Di mana pun mereka pergi, di sana mereka juga bercocok tanam. Nyambil kerjanya. Pergi piknik bukannya makan-makan, malah bercocok tanam. Akhirnya mereka ni kan terlalu sering mereka menghabiskan waktu sama-sama kan tuh. Di suatu sore bapaknya ni bilang sama si Molly, Muir, kau
besok jangan lupa ya, kau sore kita ada pertemuan sama imigrasi katanya kan. Rupanya orang surat keputusan imigrasi bilang kemarin tuh ada pertemuan gitu, menentukan mereka layak atau tidak tinggal di Swedia, atau tidak dipulangkan mereka ke negaranya. Oke lah, kata si Muir nih. Aku tahu. Tuh janji si Moa nih, kita nggak akan terlambat mereka pulang besok gitu. Setelah itu pergilah mereka ke rumah si Moa nih. Sangka si Moa nggak ada orang di rumah kan. Rupanya maknya udah pulang. Tuh di dalamnya ada mantan pacarnya datang. Si Muir ini disuruhnya tunggu di luar kan. Terus si Moa ini dibawanya mantan pacarnya ke dalam kamar gitu. Ngobrol mereka, ngapa kau datang sini? Kan aku udah bilang kita lagi break. Tuh pacarnya tuh nggak terima kan. Udah aku tunggu udah lama nih, tak ada kau balas chat aku. Tuh dicoba pacarnya mencium, jangan mencoba mendekati. Ditolak sama Moa, rupanya nampak sama si Muir dari luar nih. Muir cigap-cigap. Muir ini tak tahan, langsung dia ketok pintu rumah Moa tuh, masuk dia kan. Bilangnya dia ngobrol sama emaknya, katanya aku sama si Moa, pacar Moa aku nih katanya. Kejut maknya tiba-tiba ada orang masuk-masuk aja ke dalam rumahnya. Datanglah si Moa sama si mantan pacarnya nih keluar kan, karena dipanggil maknya. Kejut maknya kan ada orang datang tiba-tiba ke rumah, berteriak ada kan. Terus nampak si Moa nih, si Moir kan, ngapa kau masuk katanya. Moir nih bilang, siapa kau katanya ke laki-laki itu. Aku pacarnya katanya mantan si Moa nih, aku pacarnya si Moa. Mana ada kata Moa, mana ada kita pacaran. Tuh kelahilah mereka di sana kan, saling tuduh. Tuh ngamuk Moir, didorong ya Moa. Tuh Moa nih jatuh kan, kau nyakitiku katanya. Terus si Moir nih, aku tahu kau bohong kan, kau bohong ke aku, penipu kau deh. Bonte, kau takut kau sama aku kan katanya. Sama aja kau rasis kayak yang lain katanya. Ngamuk Moir nih, pergi dia keluar rumah tuh. Maknya udah nepon-nepon imigrasi dah, mak si Moa nih. Sampai si Moir nih kan pulang ke rumahnya tuh, nampak sama Farid. Ngapa kau Moir cemas-cemas itu? Kau kelahi sama orang yang kata bapaknya. Tak ada, aku kelahi pak. Aku tahu kau kelahi kata bapak. Bapaknya udah punya feeling anaknya nih berkelahi sama orang kan. Tahu kau besok hari apa kan? Besok pertemuan kita, nanti gagal kau kena usir kau dari sini. Biarlah aku tak mau sini, kelahi aja mereka terus kan. Sampai akhirnya ngamuk bapaknya, keluar kau kata bapaknya. Usir Moir keluar rumah. Pergilah Moirnya keluar rumah sambil marah-marah juga kan. Lagi kan sama-sama emosi, kenapa nak ada yang mau sabar satu pun. Gini lah kalau lagi kelahi itu susah kita mau sabar-sabar nih. Hilang kemampuan kita berpikir ya. Habis usirnya Moir tuh nangis-nangis lah bapaknya, duduk kan, merasa bersalah gitu kan, merasa berdosa dia. Si Moir ini pun lari ke rumah kosong tuh, nangis-nangis juga dia, merasa bersalah, merasa berdosa juga. Akhirnya bapaknya hujan-hujan malam-malam pergi dia ke hutan tuh, bapaknya nyari si Moir nih. Pergi dia ke danau tuh, wih sayang kali bapaknya sama dia nih. Sampai ke danau tuh tak ada si Moir tuh kan sedang di rumah kosong tuh dia. Jadi pak tuh ada di danau tuh. Udah payah bapaknya cari lah, tak bertemu loh. Besoknya datanglah orang imigrasi ini ke rumah si Moa kan. Ditanyanya kronologi kejadian kemarin gimana. Tuh mantan pacarnya cerita kan lah. Moir ini datang tumbuknya aja aku. Tapi aku tak mau mengajukan tuntutan gitu, jadi dia nak mau nuntut. Tapi imigrasi cerita kan sama Moa kan, ngobrol aja dia, disuruh nyamak sama mantan pacarnya itu pergi. Si Moir nih udah ditolak apanya, izin permitnya tuh, jadi dia nggak boleh tinggal di sini lagi. Tapi dia hilang gitu kan. Itu apa kata polisi imigrasi itu sama si Moa, bantu kami nyari si Moir nih, di mana dia, biar nggak susah nyarinya. Pertama Moa ini nolak kan, akhirnya mau juga dia, dicari-carinya lah. Akhirnya sampai Moa nih ke rumah kosong tuh. Sampai Moa ke rumah tuh kan, masuk dia, boleh aku masuk kata si Moa sama Moir. Masuklah kata Moir kan.
Tanya Muir ngapa gue sini. Wah ini kan romantis kan. Nah, aku kesini karena aku mencintai. Tuh dicium-cium ya lah sama Muir. Oh, Muir yang awalnya nolak akhirnya lanjut juga ciuman. Basah kali ciuman. Itu bapaknya rupanya udah menengok-nengok dari jauh kan. Mawani datang kan, curiga bapak, jadi sengaja bapaknya nak datang dekat-dekat dulu. Rupanya Mawani diikuti sama polisi gitu kan. Mawani nak ingin Muir ni terjadi apa-apa, nak mau dia Muir kena tembak atau kenapa-kenapa sama polisi ni. Makanya dia datang pujuk-pujuk Muir kan, biar mau ikut-ikut polisi tu baik-baik. Terus marah lah Muir ni, merasa dikhianati dia sama orang. Kau pengkhianat kau, lonte lacur katanya. Pas tu kan Muir ni langsung dia sembunyi ke bawah kasur, ke dalam lubang itu, tembus keluar rumah. Masuklah bapaknya dalam dapur kan, pegangnya pisau. Polisi itu masuk, nampak dia bapak tu pegang pisau kan. Au, jangan kau pegang pisau, turunkan pisau kau tu. Teriak bapaknya, pergi Muir kata. Pergi Muir kan. Terus bapaknya lepaskannya pisau, jatuh ke tanah. Tu polisi itu terkejut, tertembak dia bapaknya tu. Mati lah bapaknya kan. Muir yang dah keluar pun terdengar dia tembakan, balik lagi dia ke dalam. Nampaklah dia bapaknya mati tu kan. Oh, teriak-teriak lah Muir ni, tangkap sama polisi kan, diporgol dia masuk mobil kan. Tu cewek yang ni tadi termenung aja tengok si bapaknya mati tu. Akhirnya dikejarnya Muir tu kan. Teriak-teriak dia mau mengucapkan selamat tinggal gitu, tapi ditahan sama polisi tu. Ditengok aja sama si Muir dari jendela, senyum aja Muir tu lihat ceweknya tu. Lepas tu jalan lah mobil si Muir ni. Oh, nangis-nangis si Muir ni dalam mobil tu. Dipulangkanlah dia ke daerah Timur Tengah tu, ke kampung halamannya ni. Tu dah lewat aja beberapa tahun. Rupanya si Mawani udah nikah dia sama mantan pacarnya tu kan. Tapi rupanya punya anak dia. Kok dari warna rambutnya warna hitam sama kayak warna rambut Muir. Berarti ini kayaknya anak si Muir kemarin. Berarti hasil cocok-cocok tanam tu berhasil dia, panen si Muir kan. Pokoknya Mawani dijaganya anak Muir sampai besar kan. Habis itu tamatlah filmnya. Terima kasih sudah mengikuti review film ini. Jujur saja kami tidak ada sensor sedikit pun masalah kata-kata maupun adegan. Jadi silakan kalian nonton sepuasnya. Kami harapkan tinggalkan like dan komen. Hina gak apa-apa, silahkan. Komentar yang membangun juga boleh. Tolong kami mohon petunjuk-petunjuk saudara untuk memberikan kami sedikit ilmu-ilmu saudara. Terima kasih. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye.